kita mulai saja. Tadi kita terlambat sedikit. Tadi ada gempa cukup kencang, kekuatannya magnitude 5, mengerikan sekali. Makanya tadi HP saya semua bunyi pit. Dan di sebelah Tokyo, di Chiba. Terima kasih semuanya. Saat ini ada 52 orang pesertanya. Pertama, terima kasih saya ucapkan semuanya untuk mengikuti seminar yang sederhana ini mengenai ketenaga kerjaan di Jepang, dan juga rancangan undang-undang baru ketenaga kerjaan di Jepang bagi tenaga kerja asing. Untuk menyingkat waktu, susunan acaranya saya akan sampaikan. Pertama akan saya perkenalkan, kita bacakan riwayat hidup Pak Sekjen, kemudian saya akan perkenalkan riwayat hidup pengacara kita, kemudian pembukaan oleh Pak Sekjen, nanti juga ada presentasi juga. Setelah itu pembicaraan dari pengacara kita dan tanya jawab serta selesai. Berharap kita bisa efektif 1 jam, mudah-mudahan bisa selesai karena Pak Sekjen ada acara lagi. Bagi yang ingin bertanya silakan tulis di chatting group. Saya mulai dengan memperkenalkan Pak Sekjen. Pak Anwar Sanusi ini bukan orang yang baru bagi kita yang di Jepang, karena Pak Sekjen ini pernah sekolah di Jepang, di GRIPS kita sebut, yaitu di Tokyo, dan doktornya itu memang dari GRIPS. Sebelumnya dia lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Saitama University, dan doktornya dari GRIPS. Kalau saya tidak salah memiliki 3 putra, ya. Pada saat ini usianya 54 tahun, kelahiran dari Ponorogo. Menjabat sebagai sekjen sejak 28 Agustus 2020, berarti sudah 3 tahun ya Pak ya saat ini. Kemudian Pak Sekjen juga ketika kembali dari Jepang pada tahun 98, beliau kembali ke LAN, Lembaga Administrasi Negara, diangkat sebagai Wakil Direktur Pusat Penelitian dan Pelatihan. Tahun 2003 mendapat beasiswa, kemudian menuju Jepang kembali untuk mengambil doktornya. Setelah itu menjabat setelah pulang ke Indonesia, dengan beberapa pekerjaan yang dilakukannya, akhirnya menjadi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan sejak 28 Agustus 2020 menjadi Sekjen di Kementerian Ketenagakerjaan. Satu hal yang menarik adalah beliau menjadi guru besar bidang ilmu kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Itu sejak 19 Maret 2022. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau kita panggil Pak Profesor. Pak Profesor, Pak Profesor, Pak Sekjen ya. Hebat sekali, luar biasa sekali. Dan juga tahun 2004 pernah mendapat penghargaan Satya Lencana 10 tahun dan Satya Lencana Karya Satya 20 pada tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia. Itu mengenai Pak Sekjen kita. Kemudian saya akan memperkenalkan mengenai pengacara kita, Bapak Yusaku Mimura. Ya, Bapak Yusaku Mimura itu lahirnya di Wakayama. Kalau ada yang tidak tahu Wakayama itu di Kansai ya, Osaka dan sekitarnya. Osaka, Kyoto, Wakayama, Okayama, Nara dan sebagainya di Kansai. 36 tahun yang lalu. Bulan Maret 2005 dia lulus dari SMA Chiben Gakuen Wakayama. Kemudian Maret 2009 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kansai. Jadi Fakultas Hukum Universitas Kansai ini menarik nih, karena dia sekolah lagi di Fakultas Hukum Universitas Keio dan selesai bulan Maret 2011. Jadi lulusan dari 2 university dan sekolah hukum. Desember 2012 menyelesaikan lembaga penelitian dan pelatihan hukum untuk periode ke-65. Ya, kemudian Agustus 2015, Juni 2016, International Course, Program Studi Luar Negeri, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi pengacara kita ini pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pintar sekali bahasa Indonesia. Walaupun demikian, Pak Mimura-san, kalau ada yang
masih agak tidak mengerti bahasa Jepang, tidak apa-apa, nanti kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian Desember 2012 dilihat pekerjaannya sampai Agustus 2015 bekerja di kantor hukum Nishizawa, Sogo. September 2016 sampai Agustus 2018 bekerja di Departemen Ekonomi. Nah, ini juga menarik karena dia pernah bekerja di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sebagai sebagai diplomat. Ya, 2016-2018, jadi 2 tahun. Kemudian September 2018, April 2019 bekerja di Kantor Hukum Internasional Ogasawara, Rokukawa, dan Mei 2019 sampai dengan sekarang di Amita Sogo Law Office sebagai pengacara. Saya rasa itu pengenalan kita. Saya persilahkan waktu selanjutnya kepada Pak Sekjen untuk sebagai pembicara dan membuka dan berbicara mengenai ketenaga kerjaan Jepang ini. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Richard atas perkenalannya. Mohon mungkin sebelum saya mulai, saya diberikan akses untuk share screen ya. Adi tolong. Ya. Bentar Pak ya. Oke Pak. Oke ya. Great. Sebentar ya, ini share screen dulu. Silakan Pak. Ya. Biar ini Pak, biar apa namanya enak kita bicara. Saya selesaikan dulu ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Richard Susilo dan juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, saya Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi terima kasih Pak Richard yang sudah sangat lengkap untuk memberikan satu tadi paparan tentang saya. Dan saya sebetulnya dengan Pak Richard ini ya mungkin sudah beberapa kali kita kontak ya. Namun demikian terima kasih kita ditemukan kembali dalam forum hari ini. Yang saya hormati Pak Yusaku Mimura, luar biasa bahasa Indonesianya dan juga luar biasa pengabdiannya tentunya untuk memberikan kontribusi kepada para teman-teman kita yang saat ini entah menjadi pekerja atau magang yang ada di Jepang. Serta juga tentunya yang saya hadir dengan di sini Pak Richard, ada juga Direktur Pemagangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dr. Ali Muhammad Hafsah. Jadi beliau ini adalah sebagai PhD ya, beliau sebagai direktur yang terkait dengan pemagangan. Nah, saya ingin tentunya pertama memberikan apresiasi atas forum yang disampaikan, yang dirancang oleh Pak Richard Susilo pada hari ini. Saya ingin tentunya dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan kami melihat bahwa ini adalah sebuah forum yang sangat baik untuk kita tentunya bisa mengambil keputusan kebijakan yang tepat terutama untuk mengoptimalkan satu kondisi yang memang saat ini tengah mungkin menjadi persoalan dan kita ingin menjadi bagian dari solusi yang dihadapi kedua negara ini. Kami melihat, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini kan piramida yang menunjukkan dari struktur penduduk antara Jepang dengan Indonesia. Kita melihat ini kan hampir seperti proporsi terbesar yang di Jepang itu adalah proporsi usia di atas 60 tahun, 50 tahun. Nah, sedangkan Indonesia proporsi yang terbesar ini adalah mereka yang berada di usia 45 atau 50 tahun ke bawah. Artinya ini adalah menunjukkan sebuah kondisi, yang satu menunjukkan sebuah kondisi penduduk yang semakin menua, yang satu adalah kondisi penduduk didominasi oleh usia yang sangat produktif. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya kita harus memanfaatkan terutama bagaimana tadi adalah yang sangat kondisi penduduk yang sangat didominasi
oleh penduduk usia produktif ini mampu dimanfaatkan, terutama adalah negara-negara yang membutuhkan adanya satu tambahan tenaga kerja produktif untuk menjaga tingkat produktivitasnya. Jadi dalam hal ini tentunya ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek yang namanya demand dan supply, ini adalah sudah ada sebuah katakanlah kondisi yang sangat baik, sesuatu yang sangat kondusif kalau seandainya kita bisa mengelola. Kita memiliki supply yang sangat besar, terutama adalah penduduk usia produktif, dan juga saat yang bersamaan ada demand yang juga cukup besar, yang tidak sedikit dari pemerintah Jepang untuk bisa kita melakukan komunikasi, agar tentunya tercipta sebuah relasi yang sangat baik, sehingga persoalan-persoalan baik yang dihadapi oleh Indonesia, yang dihadapi adalah bagaimana kita memberikan di situ katakanlah para pekerja usia produktif pekerjaan pada saat yang bersamaan Jepang membutuhkan pekerja. Nah, selama ini kalau kami melihat yang saat ini sangat kita menjadi andalan bagaimana kita melakukan tadi pengelolaan manajemen demand dan supply tadi dengan melakukan, kalau Indonesia, pengiriman terhadap yang namanya program magang. Jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, program magang yang sudah masuk selama 29 tahun ke Jepang, ini sudah ada 98.572 orang. Artinya ini sudah mendekati angka 100.000. Kalau seandainya ditambah dengan tahun 2023 yang kita berangkatkan kemarin, itu tentunya adalah sama dengan yang namanya jumlah penduduk jumlah 100.000 yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kalau kita lihat, ini ternyata dibanding dengan negara-negara lain, ini ternyata sebetulnya Indonesia, untuk yang program magang yang kita kirimkan ini, ternyata kita ini dibanding dengan Vietnam, dibanding dengan katakanlah Thailand, dibanding dengan Filipina, dibanding dengan Bangladesh, dibanding dengan Sri Lanka, ini kita memulai lebih dulu. Kita sudah mulai 93, Vietnam baru 2026, kemudian Thailand 2000, Filipina 1.200 sejak tahun 2017. Ternyata jumlah mereka ini mengalami pelipatan yang luar biasa. Jadi tentunya kita ini sebuah tantangan bagi kita, terutama terkait dengan bagaimana kita bisa mendorong, mensuplai ini adalah para tenaga magang kita agak lebih besar. Namun demikian, kami pun juga saat ini sedang mengamati perubahan kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang terkait dengan bagaimana dia mendorong masuknya tenaga-tenaga kerja luar negeri ke Jepang. Jadi skema-skema yang memang mungkin adalah specified skill worker, menjadi pekerja, ini tentunya adalah sesuatu yang memang tentunya harus kita antisipasi dari sisi Indonesia. Kami memang melihat ada hal-hal yang menurut saya ini sesuatu yang memang harus kita lengkapi. Banyak hal. Misalnya adalah tentunya kesiapan kita untuk mengirimkan para calon tenaga kerja kita, baik mereka nanti adalah yang jadi Kensuse, kemudian adalah mungkin skema ada specified skill worker, Tokutigeno, ataupun skema yang lain, ini tentunya kita membutuhkan adanya kesiapan. Nah, kami melihat ini kalau dari sisi katakanlah yang selama ini, yang tadi magang pun, itu kita melihat adanya sesuatu yang memang ada sisi manfaat baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi peserta magang. Saya melihat memang kalau meskipun namanya magang ini masih memiliki semacam manfaat yang luar biasa. Karena manfaatnya manfaat ekonomi, misalnya adalah manfaat skills, manfaat yang terkait dengan misalnya adalah mereka memiliki pengalaman pada saat magang, ini adalah sesuatu benefit yang diperoleh dari peserta magang. Dari sisi pemerintah pun sendiri kita juga memiliki manfaat, terutama adalah tadi mengurangi angka pengangguran, kemudian mengentaskan kemiskinan dan sebagainya.
Kami mendoakan melihat, meskipun tadi ada skema magang yang sebentar lagi mungkin akan dilakukan reorientasi kebijakan, ini masih tetap menjadi sebuah opsi yang cukup menguntungkan. Kami melihat banyak sekali para peserta magang ketika dia kembali ke tanah air, dia bisa melakukan banyak hal. Karena mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki uang, hasil dari dia pada saat setelah pulang magang kan dia mendapatkan gaji yang mereka itu simpan, kemudian yang terakhir adalah pengalaman, kemudian yang keempat adalah networking. Jadi semuanya ini adalah sesuatu modalitas yang luar biasa dan itu diperoleh oleh para peserta yang magang tadi. Nah, kemudian yang kedua, kami juga melihat ternyata dari potensi yang saat ini sedang growing, sedang tumbuh adalah di situ adalah terkait dengan kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita adalah untuk jenis-jenis pekerjaan yang tertentu, yaitu adalah specified skill worker. Nah, kita melihat di sini ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya ada pengelolaan terhadap sending organization, kemudian P3MI, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu bagian yang menurut kita ini adalah hal yang memang harus kita dorong, harus kita kita lakukan penguatan agar tentunya kans yang selama ini menjadi katakanlah hal yang memang akan bisa kita lakukan ini bisa kita kita laksanakan. Pertama, tentunya kami dalam hal ini tadi ada pertanyaan misalnya terkait dengan pelatihan-pelatihan. Kita sudah melakukan yang namanya transformasi balai-balai latihan kerja untuk mereka ini bisa katakanlah mendapatkan kompetensi, terutama kompetensi soft skill untuk bisa mereka ini ikut di dalam yang namanya adalah bursa pasar kerja yang ada di Jepang. Kami saat ini memiliki ada sekitar 25 ya BLK pemerintah yang dikelola langsung di Kementerian Ketenagakerjaan ditambah dengan balai-balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sekitar juga ada balai-balai latihan kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Ini kita mendorong adanya sebuah pelatihan-pelatihan khusus, terutama ada pelatihan-pelatihan yang mereka kita arahkan kepada di sini adalah menjadi menjadi para pekerja yang dia siap untuk kita kirimkan. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan beberapa hal yang menurut saya ini kita menjadi langkah maju, terutama adalah tadi kalau skema Kensuse, saya rasa ini sudah pengalaman cukup panjang, dan kita siap untuk melakukan di situ penyesuaian terhadap kebijakan yang baru bagaimana dengan nanti pemerintah Jepang, ataukah misalnya hal misalnya Kensuse magangnya misalnya, sesuatu yang kita pikirkan adalah magangnya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, kemudian setelah dia memiliki kemampuan khusus bisa menjadi adalah dia pekerja yang ada di dikirim kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Ini ada sesuatu yang saat ini kita kita bahas. Jadi ada beberapa di sini milestone yang sudah kita lakukan, yaitu misalnya adalah kita sejak tahun 2019 sudah adalah Memorandum of Cooperation tentang SSW Jepang yang sudah ditandatangani. Kemudian tindak lanjutnya Kemnaker sudah menyampaikan draft alur proses P2B, private to private, untuk penempatan PMI SSW kepada pihak Jepang pada tanggal 2 Juni dan pihak Jepang pada tanggal 22 November, dan ini sudah menyampaikan persetujuan diperlakukannya skema P2B. Dan Kemnaker telah menerbitkan keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK tentang perubahan ke-20 atas keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan terkait dengan penempatan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pasca masa adaptasi kebiasaan baru, yang mana ini membuka penempatan PMI ke Jepang, pekerja migran Indonesia ke Jepang, dengan skema SSW. Saya rasa ini adalah sesuatu yang langkah yang terus kita lakukan, dan ini kami melihat adanya sebuah tren yang sangat signifikan
Semakin hari, semakin jumlahnya semakin banyak dari SSW yang bisa kita kirimkan ke Jepang. Dan kita menunggu juga berbagai skema-skema kerjasama, terutama yang sedang kita siapkan dengan pemerintah-pemerintah tingkat prefektur KEN untuk bisa kita mengisi yang namanya di situ adalah ruang-ruang kesempatan bekerja, terutama kepada tenaga kerja potensial kita untuk bisa kita kirimkan ke Jepang. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, skema yang menyangkut Kensuke, skema yang menyangkut SSW, ataupun skema yang menyangkut pengiriman tenaga profesional atau expert, ini pun kita juga sedang sudah kita siapkan. Artinya tinggal mudah-mudahan ini tentunya bisa disambut baik oleh SO ataupun baik P3MI untuk bersama-sama kita bisa yang namanya di situ mengambil kesempatan. Tadi sudah saya sampaikan, kesempatan adalah dua kondisi demografis yang berbeda ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami memberikan apresiasi atas kontribusi ya partisipasinya dalam kegiatan ini kepada banyak hal ya, kepada AP2LN, sama saya sebutkan ini semuanya sampai kepada seluruh supervising, accepting, organisasi kumiai, registered supporting organization, serta perusahaan penerima peserta pemagangan dari Indonesia. Kami yakin kata kunci untuk kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi adalah kolaborasi. Saya rasa kolaborasi antara dua pemerintah didukung oleh yang namanya swasta, perusahaan, ini adalah menjadi kata kunci untuk kita bisa meningkatkan terus kinerja terkait dengan pengelolaan pemagangan maupun pekerja yang ada di Jepang. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen. Mungkin langsung saja Pak, saya ingin bertanya Pak, karena di sini yang sederhana, karena banyak yang bertanya, seperti ada pertanyaan di situ tertulis, apa sih bedanya, siapa yang tanya, Ansar, apa sih bedanya Kensuke, Gino Jisuse, Tokte Gino, seperti itu. Tapi saya sebetulnya lebih cenderung untuk mungkin bisa menjelaskan secara gampang Pak. Ini di sini tampaknya banyak yang ingin ke Jepang. Sebetulnya secara simpel itu bagaimana sih caranya kita ke Jepang supaya tidak tertipu Pak? Itu aja Pak kuncinya Pak. Ya. Ini Pak, kalau yang terkait dengan tadi ya, Kensuke, kemudian Tokute Gino sama Jisuse tadi, nanti Mas Richard lah yang menjelaskan itu simpelnya kan. Itu. Tapi gini lah, saya kan dari sisi pemerintah ya, saya sarankan kepada seluruh teman-teman yang hari ini mengikuti yang namanya webcam ini atau video conference ini, saya harapkan tentunya tanyalah kepada lembaga otoritatif, ya ini adalah kalau memang istilahnya di kementerian, tanya kepada Kemnaker. Kemnaker itu ada di sini kepada misalnya call center kita ya, call center kita di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga kepada dinas-dinas ketenagakerjaan baik yang ada di provinsi kemudian ataupun yang ada di kabupaten. Dan kita pun juga ini sudah dengan kabupaten, dengan provinsi, sudah ini Mas Richard, membangun semacam LPTSA, Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang terkait dengan pelayanan untuk kita mendapatkan informasi dalam hal yang menyangkut, tadi saya katakan adalah menyangkut masalah menyangkut masalah informasi untuk masalah ketenaga kerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita ini sama-sama ya, kalau jangan sampai gampang tertipu, terutama adalah orang-orang yang biasanya adalah ternyata yang menipu itu orang yang paling dekat ya. Ya, ini Mas, kalau misalnya call centernya ya, ini kan ada 1.500 630. Itu adalah call center Kementerian Ketenagakerjaan. Itu silahkan tanya terkait dengan informasi banyak hal ketenagakerjaan. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana sih kita bisa misalnya bekerja ke luar negeri. Itu kita akan memberikan informasi ya yang terkait dengan ini. Ini saya catatlah di di dalam chatnya ya. Silakan nanti kalau seandainya ini adalah 1.500 630.
Nah, atau katakanlah di sini misalnya ada juga Mas yang terkait dengan kalau bisa WA ya, itu juga ada. WA-nya itu adalah di 08 sorry 811 kemudian 9521 150. Ya, silakan itu di apa namanya dilakukan komunikasi. Bahkan juga gini, banyak juga yang tanya lewat medsos ya. Medsosnya Kemenkes cukup banyak ya. Artinya silakan tanya ke medsos atau mungkin kadang-kadang juga tanya kepada medsos saya. Ya itu silakan banyak juga. Itu di apa namanya di Instagram banyak sekali yang tanya terkait dengan hal ini juga gitu. Baik. Demikian Mas. Ya, terima kasih Pak Sekian, bagus sekali Pak. Justru itu yang kita harapkan adanya call center itu. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa mencatat itu ya. 1500630 atau 08 11 119 521150 ya Pak ya. Ya. Itu. Ya. Baik. Kita akan mulai memperkenalkan Pak pengacara Mr. Yusaku Mimura. Silakan Pak. Setelah itu kita tanya jawab lebih lanjut Pak. Silakan Mimura-san. Hai, selamat malam dan terima kasih atas kerjasama Bapak Richard, Bapak Amar, Sanusi-san. Ya, ya. Hari ini saya tidak bersiap PowerPoint, dan saya harus bicara. Dan saya berpikir ada hal-hal bagus untuk tenaga kerja Indonesia bekerja di Jepang. Tapi hari ini sebagai pengacara yang mengurus kasus perdata termasuk perburuhan, saya akan memperkenalkan kasus masalah di Jepang terkait perburuhan. Pak Richard-san、やもしちょっとよくわかんなかったら手伝ってください、解説を。わかったわかった。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。Indonesia上手ね。有suka sama. Terima kasih. Saya berpikir sebagai pengacara Jepang, masalah perburuhan ada selalu di Jepang. Orang Jepang, tenaga kerja Jepang pun juga terkena masalah. Oleh karena itu, kalau orang asing, orang Indonesia susah berkomunikasi dengan perusahaan, mungkin kadang-kadang mengalami masalah. Oleh karena itu, saya berpikir tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang harus belajar hukum atau peraturan Jepang terkait perburuhan atau dan lain-lain. Untuk tenaga kerja Indonesia bisa belajar, Kementerian Jepang, Kementerian Perburuhan Jepang sudah membuat pamflet tentang hukum peraturan perburuhan Jepang di bahasa Indonesia. Sudah ada terjemahan. Saya put link di chat. Ya. Ya, jadi yang mau lihat linknya Itu ada di chat. bisa nanti Bapak dan Ibu bisa cek nanti. Ya. Silakan ditulis Mimura-san. Ya, ya. Ya, jadi ada iya. Dan sudah ya. Nah, itu. Jadi silakan klik itu PDF-nya itu dalam bahasa Indonesia. Kalau kesusahan, saya juga sekarang membuka, saya mendownload. Jadi kalau ada yang ingin mendapatkan lewat WhatsApp, silakan. Ya. ya, saya berpikir kalau tenaga kerja Indonesia ada masalah terkait kerja, cepat konsultasi dengan contohnya Kandi Kumiai, Kandi Dantai, atau Bengoshi. Bengosinya pengacara.
Some case kadang-kadang lebih baik konsultasi dengan polisi untuk kasus pidana. Dan saya berpikir kepentingannya tenaga kerja Indonesia, contohnya magang, harus konsultasi dan punya meeting sebelum pulang ke Indonesia. Ya. Harus konsultasi di Jepang sebelum pulang ke Indonesia. Karena contohnya konsultasi dengan bengosi pengacara, kalau tenaga kerja Indonesia tidak punya uang untuk sewa pengacara, di Jepang ada sistem hoteras. Hoterasnya seperti lembaga bantuan hukum di Indonesia, saya berpikir. Kalau ada cukup uang di awal, hoteras bisa membayar biaya awal langsung ke pengacara, dan tenaga kerja Indonesia bisa nanti membayar cicilan. Ya, oleh karena itu tenaga kerja Indonesia bisa sewa pengacara kalau ada waktu ada masalah. Dan kepentingannya untuk memakai hoteras sistem, tenaga kerja Indonesia harus punya visa, harus punya izin tinggal di Jepang. Kalau oleh karena itu mereka harus konsultasi sebelum pulang ke Indonesia. Sesudah pulang ke Indonesia, mereka tidak bisa memakai hoteras sistem. Saya berpikir biasanya kalau mereka sewa pengacara, biasanya biaya awalnya tidak murah. Itu biasanya tidak kecil, 10 yen, kira-kira 12 juta rupiah, atau 24 juta rupiah. Ya, ini minimum biaya biasanya. Tetapi kalau memakai hoteras, mereka tidak harus membayar itu waktu konsultasi, waktu sewa pengacara. Ya, tapi mereka harus membayar biaya ke hoteras dengan cicilan. Hari ini saya memperkenalkan, memberitahukan contoh cases. Saya berpikir magang atau tenaga kerja Indonesia kadang-kadang mengalami cedera atau sakit saat bekerja atau saat berpergian. Kepentingannya saat bekerja atau saat berpergian ke kantor atau perusahaan. Waktu itu ada kemungkinan dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, losai. Kalau cedera atau sakit dalam bekerja, itu kita berpikir itu cedera atau sakitnya dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja, kantor tenaga kerjaan, government, kantor kerja
tenaga kerja akan membayar biaya rumah sakit dan atau kompensasi untuk ketidakhadiran dari pekerjaan. Kadang-kadang perusahaan mau menyembunyikan kecelakaan kerja dan perusahaan tidak mau aplikasi kecelakaan kerja ke kantor tenaga kerja. Tetapi ini penting kan. Tenaga kerja Indonesia bisa langsung aplikasi kecelakaan kerja ke kantor. Kalau waktu perusahaan tidak aplikasi kecelakaan kerja ke kantor tenaga kerjaan, tenaga kerja Indonesia bisa lebih baik konsultasi dengan pengacara untuk langsung aplikasi kecelakaan kerja. Ya, selain itu kecelakaan kerja asuransi, kalau perusahaan bersalah atau melanggar kewajiban pertimbangan untuk keselamatan anjing hidup ini. Ya. Tenaga kerja terkena kecelakaan kerja bisa minta ganti rugi ke perusahaan langsung. Ya, biasanya waktu itu mereka harus sewa pengacara karena itu susah biasanya. Orang Jepang pun biasanya tidak bisa negosiasi berkomunikasi di pengadilan. Itu biasanya tidak bisa. Lebih baik sewa pengacara. Itu cases kecelakaan kerja. Selain itu, saya sering lihat, bukan sering, kadang-kadang melihat cases upah yang belum dibayar oleh kantor, oleh perusahaan. Tenaga kerja, kalau tenaga kerja bekerja berdasarkan kontrak kerja, kadang-kadang perusahaan tidak membayar gaji upah. Waktu itu saya berpikir lebih baik melapor ke kantor tenaga kerjaan karena itu kasus pidana. Ya, pidana dan kasus perdata. Ya, kadang-kadang saya harap kantor tenaga kerjaan kooperasi untuk perusahaan membayar upah sesuai dengan kontrak. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, kantor Jepang tidak aktif bergerak karena itu pidana. Hal-hal perusahaan tidak membayar upah itu pidana. Tetapi pidana ini tidak serius. Penalti dendanya kira-kira penaltinya bawah 30 万yen. Tidak serius case. Ya. Ya, saya memiliki pengalaman pelaporan ke kantor tenaga kerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Tetapi waktu itu kantor tidak bergerak aktif. Ya, oleh karena itu waktu itu saya mengajukan gugatan ke pengadilan. Saya mewakili tenaga kerja Indonesia, dua orang Indonesia.
berdasarkan hukum Jepang, kita bisa menerima upah dari perusahaan. Tetapi kalau pengadilan kita pakai waktu. Kira-kira kalau pengadilan cases di Jepang tentang perdata cases, kira-kira kita harus memakai 1 tahun sampai putusan dilakukan. Oleh karena itu, setelah 1 tahun, ya kita bisa menerima uang dari perusahaan. Tetapi saya berpikir itu kita harus punya lama ya. Ya, ini saya ya berdasarkan hukum dan berdasarkan kita menangani prosedur pengadilan, kita bisa menerima upah berdasarkan hukum. Tapi kita itu pakai lama. Ya. Jadi maksudnya Mimura-san, jadi kita akan menerima uang yang menjadi kewajiban kita, tetapi makan waktu lama, bisa sampai tahun gitu ya. lama. Ya. Silakan. Ya. ちょっと私からは、ちょっとあまり時間がなかったので、用意できることがこれぐらいしかなくて。はい、わかりました。はい。Terima kasih, Mimura-san. Suatu pandangan yang cukup baik. Sebagai tambahan informasi, Mimura-san ini, pengacara ini, Bengoshi ini, sudah mempunyai pengalaman cukup banyak di Jepang, membela para tenaga kerja Indonesia yang apa bisa kita katakan ya, diperlakukan mungkin tidak pada tempatnya, ya, lemburnya tidak dibayar, janjinya tidak ditepati dan sebagainya. Cukup memang berat untuk sampai ke seperti tadi dikatakan oleh pengacara kita Mimura-san, itu cukup waktu memang sedikitnya 1 tahun. Setelah 1 tahun barulah kita menerima apa yang menjadi hak kita. Jadi ya mungkin siap-siap aja dalam 1 tahun itu mungkin kembali dulu ke Indonesia, nanti setelah ada sudah ada keputusan, kita datang kembali ke pengadilan, kita menerima keputusan itu dan kita menerima apa menjadi hak kita, ya. Oleh karena itu sebelum terjadi demikian, mungkin kita bisa harus lebih hati-hati lagi, ya Mimura-san ya, lebih hati-hati lagi dalam memilih pekerjaan yang ditawarkan dari Jepang. Ya, kita tidak lihat yang jeleknya dulu, tidak perlu melihat yang jeleknya, kita harus cek. Jadi kita harus cek dulu, misalnya perusahaan ABC menawarkan kita mencari 10 orang Indonesia untuk bekerja di pabrik kami dan sebagainya. Cek dulu lewat internet, perusahaan ABC itu benar atau tidak. Kalau perlu telepon, benar nggak Anda ini mencari 10 tenaga Indonesia? Ya, jadi semua dicek dulu, setelah itu benar, kemudian kita cek dulu bagaimana pekerjaan di sana. Bagaimana pimpinan di sana? Kalau pimpinannya itu violence, main gampar aja, main tendang aja dan sebagainya, ya ngapain kita ke Jepang? Capek-capek, dapat uang tapi diperlakukan demikian. Jadi sebelum kita ke Jepang, sebaiknya kita meneliti dulu perusahaan seperti apa sih kita akan bekerja. Betul ya, Mimura-san ya? Supaya kita tidak kecewa setelah sampai di Jepang. Ya. Kita ingin menyingkat waktu, itu bisa menjadi tema baru nantinya, kita tidak bicara masuk ke sana, mengenai rencana RUU, rancangan undang-undang yang baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Ya, ini juga di chatting juga sudah ada yang bertanya bagaimana mengenai peraturan yang baru itu. Jadi memang peraturan sistem untuk tenaga kerja asing di Jepang itu
akan diputus terlebih dulu, akan ditutup terlebih dulu, kemudian akan dibuka undang-undang yang baru mengenai tenaga kerja bagi orang asing, ya. Tetapi kalau saya lihat dari rancangan undang-undang yang ada, itu tidak begitu jauh dari peraturan yang ada sekarang, ya, seperti SSW itu ada Tokte-Gino, ya. Di Tokte-Gino pertama itu saat ini ada 11 sebetulnya, ya. 11 bidang: pembersihan gedung, mesin industri, ya, manufacture informatika, informasi listrik dan elektronik, perawatan mobil, penerbangan, penginapan, pertanian, perikanan, manufacture makanan minuman, dan layanan makanan. Itu ditambahkan ada 7, sehingga totalnya tadinya 2, ya, totalnya menjadi 11, ya. Tokte-Gino 1. Kemudian tadi ada yang bertanya juga, apakah kita boleh membawa istri dan anak? Tokte-Gino 1 itu pada saat ini dan nantinya juga kemungkinan itu tidak akan banyak perubahan. Apa yang akan berubah saya akan sampaikan nanti, ya. Tokte-Gino 1 itu 5 tahun itu memang belum boleh untuk yang sekarang ini, belum boleh untuk membawa keluarga, istri atau anak dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke Tokte-Gino kedua, dia sudah punya hak untuk membawa istri dan anaknya ke Jepang. Nah, ada pembicaraan di kalangan parlemen karena mungkin tenaga kerja asing ini mungkin kangen, ya, sama keluarga dan sebagainya, walaupun masih di dalam kurun waktu 5 tahun, mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat setelah established ada kemungkinan diperkenankan membawa masuk istri dan anaknya. Itu belum keputusan, jadi masih pembicaraan, masih rundingan, masih di antara kalangan parlemen di DPR. Itu satu perubahannya, kemungkinan, ya, mungkin salah. Jadi belum ada keputusan, jadi jangan diambil dulu. Yang kedua, perubahannya kemungkinan di dalam masa Tokte-Gino tersebut 5 tahun, yang sekarang ini sebetulnya tidak boleh berubah perusahaan, yang sekarang katakanlah kita bekerja di perusahaan ABC, itu tidak bisa berubah. Nah, ini yang kadang-kadang banyak bertanya, Pak, saya bisa berubah nggak? Saya bisa berubah dan sebagainya. Tapi untuk undang-undang yang baru nantinya, itu ada kemungkinan di dalam masa kurun waktu 5 tahun itu pemagang atau pemilik visa Tokte-Gino itu bisa berubah untuk pindah ke tempat perusahaan baru. Jadi masih wawasan, semua masih perundingan di dalam parlemen, ya. Saya rasa itu mungkin yang paling menarik. Intinya adalah parlemen Jepang melihat memberi kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk datang ke Jepang, termasuk tadi anak dan istrinya itu tunggu 5 tahun. 5 tahun itu nggak pendek, ya, panjang. Mungkin di situ nanti akan diperkenankan. Kemudian wawasan juga silahkan kalau mau berpindah-pindah, ya, asal tentunya dengan berbagai persyaratannya ada di dalam kontraknya nanti. Itu tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Kontraknya bagaimana? Harus tetap selama 5 tahun, harus tetap di perusahaan itu, tidak, dan sebagainya. Tapi dari dasar hukumnya itu nanti akan berubah. Dimungkinkan untuk pemagang itu berpindah tempat kerjanya. Ya, itu masih berupa wawasan. Itulah kira-kira mengenai rancangan undang-undang tenaga kerja yang baru nantinya. Akan lebih mudah bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Jepang, ya. Dan juga kenapa? Basicnya adalah karena di Jepang itu memang kekurangan tenaga kerja. Ada tambahan mungkin dari Mimura-san? Mimura-san? Ya, daijoubu desu. Silakan, Pak. Ada tambahan mungkin dari Mimura-san? Ya, daijoubu desu. Cukup, ya. Saya ingin melihat, ini ada beberapa pertanyaan, Mimura-san. Ya. Sebelumnya tadi saya cantumkan kalau ada yang ingin ikut dalam grup pecinta Jepang, silakan, ya. Nomor WhatsApp saya juga saya tulis kembali di bawah ini, ya. Silakan kontak saya di situ. Sekarang ini ada 640 kalau saya tidak salah, atau 650 anggota kita, ya. Semuanya bicara mengenai Jepang, tidak ada sedikit pun nuansa mengenai politik. Kalau ada nuansa politik langsung saya tendang keluar.
Ya, jadi kita bicara mengenai jobs, kita bicara mengenai kesehatan, travel, leisure, dan sebagainya. Ini ada pertanyaan kepada Kemnaker, saya sudah dapat job mau buat paspor untuk kerja sambil menunggu COE. Di sini butuh rekomendasi paspor dari Disnaker, tapi waktu buat surat rekomendasi disuruh harus daftar Cisco, dan daftar Cisco membutuhkan paspor, COE, dan sebagainya. Terjadi kontradiksi dalam sistem di sini, di mana kita hanya bisa menggunakan calo. Ya, ini mungkin bisa untuk kalau di sini ada tadi ada Pak Ali masih di sini, Pak Ali. Pak Ali masih di sini, Pak Ali saya buka ya Pak Ali, silakan Pak Ali kalau ingin menjawab mungkin Pak Ali. Dari Kementerian Tenaga Kerja yang khusus menangani Jepang. Bentar ya. Saya kaijo dulu. Kok nggak bisa ya? Pak Ali. Jadi tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan, di sini ada yang ikut Pak Ali itu yang in charge pada tenaga kerja ke Jepang. Pak Ali, silakan Pak Ali. Sepertinya bukan saya, Pak. Mungkin Pak Ali yang lain ini. Oh, oke. Sorry. Sorry Pak. Pak Ali yang lain, yang mana? Sorry, saya tidak tahu karena tadi Pak Ali tolong di chatting bisa nggak Pak? Yang mana Pak itunya Pak? Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, tadi saya ingin sampaikan kembali, Pak Sekjen sudah menyampaikan nomor kontak call center. Saya akan cantumkan lagi ya, di sini bagi yang baru datang juga sekaligus. Ini untuk WA-nya, ya itu call center dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian juga bisa lewat tadi nomor berapa itu? Nah ini satu lagi. 1.500-630. Mungkin bisa bertanya juga di sini karena ini yang menangani secara resmi adalah ya yang mau join grup silakan Pak Gultom, monggo di WhatsApp aja ke saya nanti. Jadi itu bisa pertanyaan yang terkait dengan tenaga kerja bisa menghubungi call center tersebut. Tolong kalau ada tadi disebut Pak Sekjen ada Pak Ali tapi saya tidak tahu nih yang mana nih. Kalau masih ada di sini silakan chatting Pak, yang mana Pak namanya Pak di peserta seminar ini Pak, monggo Pak. Ya. Nah kalau ada yang ingin bertanya silakan silakan di chatting pertanyaannya masukin ditulis di chatting ini ya. Pak Richard, Om Alinya udah resign tuh. Udah resign kali. Oh oke. Udah sign out ya mungkin ya. Udah resign tuh udah saya buka voice-nya. Pak Ali Hafsa. Yang mana tuh tadi? Ali Hafsa ada Pak. Hah? Ada Ali Hafsa. Oke. Ya Pak Ali silakan. Ya Pak Richard, waduh dari tadi saya mau bicara tapi saya tidak diberikan akses untuk bicara ini Pak. Ya tadi Pak. Tadi saya ketemu namanya. Ya terima kasih banyak Pak Richard. Saya Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang memang secara tugas dan fungsi bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemagangan baik dalam maupun luar negeri, termasuk yang untuk ke Jepang ini. Ya. Kaitan dengan pertanyaan tadi yang baru disampaikan, ini nampaknya harus dipahami oleh audiens bahwa ada dua mekanisme untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang khususnya. Ada yang lewat jalur magang, ada yang lewat jalur SSW tadi yang sudah disampaikan. Ya. Nah, saya sendiri itu bertanggung jawab untuk jalur pemagangan. Ya. Kalau jalur SSW, nampaknya kita harus menghadirkan satu lagi kolega kami, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Ya, namanya Pak? Ya, namanya Pak Rendra, Bapak. Oh, Pak Rendra, oke. Ya, karena itu kaitan dengan itu saya mungkin tidak bisa memberikan penjelasan karena di luar dari otoritas kami yang memang hanya mengurusi pemagangan. Tapi ini ada beberapa Bapak pertanyaan yang saya coba himpun. Silakan Pak. Di chat yang disampaikan oleh para
apa namanya yang hadir dalam kesempatan ini. Ada yang bertanya kalau saya mau ikut magang gimana caranya gitu. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu yang ingin ikut pemagangan ada 364 sending organization yang mendapat lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengirim para calon pemagang ke Jepang. Sending organization ini adalah lembaga pelatihan kerja yang mendapatkan izin sebagai lembaga pengirim. Listnya untuk tahu di apa saja SO-nya itu bisa dilihat di so.kemnaker.go.id. Pak Ini nanti Ali bisa ditulis di chatting, Pak? Ya, so.kemnaker.go.id. Jadi so.kemnaker kemnaker.go.id. Nah, termasuk tadi Bapak Ibu kalau misalnya ada lembaga pelatihan kerja yang menawarkan untuk bisa atau agensi apapun yang menawarkan bisa memberangkatkan ke Jepang. Ya. Untuk mengetahui apakah LPK itu terdaftar di kementerian, maka silakan mengecek apakah ada listnya, nama dan alamatnya, dan sampai kapan izinnya beroperasi untuk SO tersebut. Nah, jadi silakan LPK-LPK tersebut itu bisa mengirimkan peserta magang ke Jepang. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri mempunyai kerjasama dengan IM Jepang yang sudah terbangun cukup lama. Oleh karena itu, para peserta juga yang ingin melaksanakan magang ke Jepang juga bisa melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan IM. Ini mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tadi yang disampaikan melalui chat gitu. Ya. Kemudian mengenai syarat-syaratnya dan kualifikasi yang diharapkan, nanti juga saya share di sini linknya yang nanti bisa dilihat di sana apa saja persyaratan yang dibutuhkan bagi mereka yang ingin ikut program magang tersebut. Termasuk di sana sudah terlihat juga kemana nanti akan mendaftarnya. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa merespon Pak Richard dari apa yang beberapa tadi yang ditanyakan oleh para peserta. Ya, cukup bagus Pak. Pak Ali, izin di dalam chatting pribadi saya nomor WA Pak Ali Pak dituliskan Pak. Ya, nanti saya WA ke Pak Richard ya. Boleh, baik. Ya. Oke, mudah-mudahan tadi terjawab. Jadi minta maaf semuanya kalau saya ini ada di Jepang sudah 33 tahun lebih. Mimurasan juga di Jepang. Jadi mohon maaf nih Pak Ali, Pak Sekjen dan sebagainya yang di Indonesia, saya kurang begitu tahu mengenai keadaan di Indonesia, bagaimana bagi para pekerja calon yang ingin bekerja di Jepang dan sebagainya. Tetapi kalau untuk di Jepang kita berusaha untuk mencoba menjawab ya. Kita tahu semuanya, saya juga sering masuk keluar ke parlemen Jepang. Sebabnya beberapa hal tadi walaupun sekarang masih wawasan, belum ada keputusan sama sekali, baru pembicaraan di tingkat anggota parlemen, tapi setidaknya intinya adalah Jepang memberikan kemudahan, semakin mudah para pekerja asing masuk ke Jepang. Menjadi masalah adalah efek-efeknya adalah seperti tadi saya sampaikan, kita ulangi lagi, ya Mimurasan juga mungkin bisa menambahkan, hati-hati, ya hati-hati karena dari chatting-chatting yang saya lihat di Facebook, di berbagai tempat, banyak sekali yang mengalami ditipu begitu, ya sampai jual. Salah satunya memang yang menjadi patokan saya adalah Facebook kerja di Jepang ya, Facebook kerja di Jepang. Nanti akan saya tuliskan di sini. Itu banyak yang kontak atau menuliskan di situ juga, banyak yang kena ketipu. Saya punya secara pribadi, saya punya sawah dijual 30 juta, kemudian di Delcon dan sebagainya. Saya nggak ngerti itu saya bilang ya, kenapa kamu mau kasih uang begitu banyak? Ya, kenapa mau kasih uang begitu banyak ke orang yang tidak dikenal lagi dan sebagainya. Dan satu hal lagi mungkin bisa saya ingatkan,
tolong disampaikan juga kepada teman-teman, orang Jepang sekarang itu sudah lain ya dibandingkan orang Jepang yang 33 tahun yang lalu. Itu masih bagus dan sebagainya. Sekarang karena apa? Karena ekonomi Jepang itu mulai susah. Jadi tidak sedikit juga orang Jepang datang ke Indonesia. Itu kita percaya aja orang Jepang ini baik dan sebagainya, uangnya dikasih dan sebagainya, ternyata di Delcon hilang. Ya, Mr. Watanabe kayak apa kayak segala macam ya pakai nama Jepang. Pura-pura, saya juga bisa pura-pura sebagai orang Jepang. Nama saya Watanabe, apa kabar? Kan menarik sekali seperti itu ya. Nah, jadi sudah mulai muncul penipuan-penipuan tersebut. Kenapa? Karena di Jepang sulit mencari uang. Ya, sedangkan mereka melihat banyak orang Indonesia yang berusaha untuk bekerja ke Jepang. Ketemu orang Jepang, waduh, dia menawarkan pekerjaan. Ya. Jadi jangan melihat orang Indonesia, orang Jepang, Amerika dan sebagainya. Kita harus lebih pintar dari mereka. Apalagi kalau udah menyangkut uang. Loh, saya bayar untuk apa? 10 juta, 20 juta. Anda siapa? Ya, perusahaan apa yang memang ingin menerima saya? Belum lagi yang sudah datang ke Jepang kemudian ditelantarin. Ya, ditinggal begitu aja di bandara, bingung. Akhirnya menjadi ilegal, menjadi overstay. Ya, tidak tahu dia mesti kemana, mau kerja apa. Memang sesuai janji, kita bisa berangkatkan, udah sampai di Jepang, terus so what? Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang terjadi. Dan belum lagi yang menggunakan visa turis, kemudian kabur ya di Jepang. Satu contoh adalah dulu kita menyelenggarakan pameran, kita buka pavilion di Expo Nagoya. Yaitu tahun berapa saya lupa, Expo Nagoya. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu atau berapa 15 tahun dan sebagainya. Kira-kira 25 yang dikirim tenaga Indonesia untuk resmi sebagai tenaga untuk mempromosikan Indonesia di pavilion Indonesia. 10 atau 15 saya lupa, 15 orang kabur. 15 orang kabur. Ya, itu masuk koran-koran Jepang. Kaget sekali saya waktu itu. Ya, bukan cuma 1-2 orang lagi, tapi kalau nggak 10, 15 itu bisa di-search di Google. Ya, di Expo Nagoya. Di pavilion Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini mungkin perlu kita cegah lebih lanjut. Jangan anggap ke Jepang itu mudah dan sebagainya. Kita harus lihat lebih lanjut. Ini negara apa sih di Jepang itu? Ya, bahasanya sudah susah, jauh 7 jam perjalanan. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan yang ada, ya, apakah ini ada pertanyaan, ada job buat Jepang yang udah punya sertifikat N5 nggak Pak? Gitu. Jadi ya, memang salah satu kita bekerja di Jepang, bahasa Jepang. Jangan ada yang menganggap nggak usah bahasa Jepang, nggak usah N1, N2, N3, N4, N5, bisa kalau kita bekerja di Jepang. Jangan menganggap memudahkan demikian. Ya. N5 apakah, jadi saran saya adalah sebaiknya sebelum ke Jepang, pelajari dulu bahasa Jepang sampai N3. Kenapa? Kalau sudah N3, Anda akan menikmati sendiri indahnya kehidupan di Jepang. Sedikitnya N3. Ya. Kalau N5 atau N4 itu masih kurang begitu ya. Kepada sudah Pak Ali tadi ini yang bertanya katanya belum menjawab pertanyaan saya ini Pak, kepada Kemenlu sudah dijawab menunggu COE. Ini Pak tadi dijawab sama Pak Ali. Ini pertanyaan mengenai paspor rekomendasi paspor di Snaker, tapi Pak Ali ini bukan mengenai SSW Pak, bukan mengenai Dr. Gino, tapi mengenai rekomendasi paspor dari Disnaker, tapi waktu buat surat rekomendasi disuruh harus daftar Cisco, dan daftar Cisco membutuhkan paspor, COE dan sebagainya. Bagaimana nih Pak Ali? Apakah? Ya, ini terkait mengenai yang SSW ini Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi untuk Pak Nyoman Mahendra, mohon maaf, ini terkait mengenai SSW karena Pak Ali itu bukan in-charge pada SSW. Saya nggak berani menjawab karena saya sendiri tidak begitu memahami persis seperti apa alurnya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Pak Nyoman Mahendra. Jadi mohon maaf di sini Pak siapa Pak yang SSC Pak, person in charge Pak? Pak Rendra Pak Rendra nanti Pak. Pak Rendra ya. Ya. Terus saya biar nggak lupa Pak Rendra. Jadi bagi yang ingin
mengetahui mengenai SSW dan sebagainya, bertanya dan sebagainya, bisa dengan Pak Rendra. Kebetulan mungkin Pak Rendra tidak ada di sini, saya tidak tahu. Ya, jadi silakan datang ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ini pertanyaan lagi dari Leli, Pak. Kementerian Tenaga Kerja maksimal 40 tahun, tapi ketika saya ingin ambil training SSW, LPK menolak usia di atas 30 tahun. Om Richard, share LPK yang mungkin mendengar pesan di atas. Saya ini bukan dari LPK, bukan dari tenaga kerja, saya ini wartawan. Ya, jadi saya tidak mengerti mengenai LPK dan sebagainya ini. Ya, jadi tapi saya bisa menjawab ya Leli mengenai maksimal 40 tahun. Jadi begini, dari pengalaman saya ngobrol dengan para pegawai Kementerian Tenaga Kerja di Jepang ya, saya tidak bicara Indonesia, saya selalu bicara Jepang. Ya, teman-teman saya di Kementerian Tenaga Kerja di Jepang, memang tidak ada secara resmi undang-undang yang mengatur usia maksimal 30 dan 40 dan sebagainya. Tetapi dalam pengalaman yang ada, dalam praktek yang ada, biasanya mereka sudah membatasi ya maksimum 30 tahun. Kenapa? Secara logika mereka katakan, Anda sudah lebih dari 30, 35, apalagi 40 tahunan. Mau ngapain, kasarnya begini, mau ngapain ke Jepang? Mau ngapain ke Jepang? Kecuali, ini masih ada pengecualian. Kecuali memang Anda ini seorang expert, misalnya program C+, Pascal, whatever ya. Ya, jadi Jepang itu adalah negara spesialis. Kalau kita memang spesialis, kita tidak melihat usia. Ya, kita tidak melihat usia, ya tentu aja 70-80 tahun ya janganlah. Ya. Tapi kalau bagi untuk SSW tenaga kerja Indonesia yang ke Jepang, itu memang maksimum biasanya kita terima karena di imigrasi pun juga sudah dicekal itu. Ini kenapa kok tua-tua sekali 40 tahun yang memasukkan ke Indonesia ke Jepang. Ya, jadi tidak ada tertulis, tetapi dalam prakteknya memang biasanya maksimal 30 tahun. Itu sebabnya tenaga kerja, Pak Ali tolong koreksi saya Pak. Apakah benar Pak, pengiriman tenaga kerja dari Indonesia itu biasanya anak-anak muda 20 tahunan ya Pak ya? Pak Ali. Ya, jadi bisa ditanyakan nanti dengan Pak Ali. Silakan Pak. Apakah pengiriman tenaga kerja dari Indonesia itu biasanya 20 tahunan Pak? Ya, Pak Richard, Siap. kalau untuk persyaratan pemagangan itu umurnya 19 tahun Bapak, paling muda yang bisa mengikuti. Oke. Kemudian biasanya paling maksimal 26 tahun. 19-26. Tapi bervariasi juga di beberapa LPK. Tapi umumnya mereka menerima dengan umur minimal 19 tahun dan maksimal 26 tahun. Baik Pak. Ya, jadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Ali ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Muhammad Junaidi. Untuk mendukung job talk Tegino selain sertifikat N4 juga GFT Basic A2, apakah NATES sudah bisa mendukung? Saya tidak bisa menjawab ini ya Muhammad Junaidi, tapi saya ingin menyampaikan satu hal ya mengenai apa NATES. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan Anda mendapatkan NATES ya. Jadi sebaiknya JLPT itu ambil JLPT itu dari Japan Foundation, itu rekomendasi yang nomor 1 ya. Atau tadi untuk untuk satu lagi GFT juga silakan, tapi tidak di luar itu, tidak yang dari Japan Foundation. Kenapa? Karena itu dari pemerintah Jepang ya, paling resmi. Itu nantinya akan mentok nanti di bagian imigrasi Jepang nanti biasanya ya. Mereka akan mempertanyakan ini nggak ada JLPT-nya dan sebagainya, kecuali ya memang sudah ada hal-hal tertentu yang disepakati antara penerima, organisasi penerima dengan pihak imigrasi yang dari Jepang. Ya. Izin bertanya Pak, program terbaru dari pemerintah Jepang apa Pak? Saya dengar magang akan dihapuskan. Maaf, saya baru bergabung. Oh, Fitri yang baru bergabung, jadi secara resmi memang hukumnya itu akan dihapuskan dulu. Akan dihapuskan terlebih dulu, kemudian diluncurkan yang baru, ya, diluncurkan yang baru
undang-undang tenaga kerja bagi tenaga kerja asing. Tapi isinya undang-undang tenaga kerja asing yang baru itu tidak akan beda dari yang sekarang ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, antara lain intinya kita akan lebih dipermudah ya untuk masuk Jepang. Keluarga mungkin karena kita mungkin sering kangen, orang asing itu sering kangen, 3 tahun itu cukup lama, mungkin 3 tahun 4 tahun ya sudah, kalau memang bagus berprestasi punya penghasilan silakan. Satu, ada kemungkinan, jadi intinya adalah mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Jepang dan nyaman bekerja di Jepang ya. Kalau keluarganya datang dan sebagainya bisa lebih nyaman. Yang kedua, bisa berpindah walaupun dalam kurun waktu 5 tahun itu bisa berpindah ke perusahaan lain, itu dimungkinkan dari hukum yang baru tersebut. Jadi sebetulnya seperti itu, tapi itu masih wawasan. Jadi bukan keputusan, masih wawasan. Kita masih bicarakan di dalam parlemen yang ada di Jepang. Ya, belum ada keputusan. Ya, saya dengar magang ya, Pak. Oke, baik. Mimura-san ada yang ingin sampaikan? Mimura-san dari segi hukum mungkin? Kalau tidak, saya akan coba tanya ke Mimura-san ya sebagai pengacara, karena belum lama ini dan saya rasa bukan pertama kali itu ada pemagang Indonesia yang dipimpin oleh orang Vietnam. Jadi bosnya itu lebih percaya kepada orang Vietnam ini menjadi tim leadernya, kemudian orang Vietnam itu sampai memukul, menendang dan sebagainya pemagang Indonesia itu. Ini kejadian sebenarnya ini Pak Ali, jadi saya baru dapat laporan informasinya itu 2 hari yang lalu. Terus saya bilang, Anda ini punya bukti nggak? Kalau nggak punya bukti, cuma ngomong tok, itu biasanya susah ya untuk dilanjutkan prosesnya gitu. Gimana Mimura-san sebagai pengacara? Halo. Ya, silakan. Satu advice dari saya untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Jepang adalah tolong membaca dokumen kontrak dengan perusahaan bincang yoku yonde kudasai. Hai. Jadi baca baik-baik ya isi kontrak dari perusahaan. Baik. Ya, isi dokumen dengan perusahaan tolong membaca. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak bisa mengerti di dalam ini, tolong bertanya ke staf perusahaan. Ya, dan konfirmasi isi dan artinya. Ya, ini saya berpikir penting sekali. Ya, terima kasih. Yang terakhir apa? Mohon diulang lagi. Moichido, saigo no. Oke, penting sekalinya membaca kontrak, isi kontrak dengan perusahaan, dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa mengerti, tolong bertanya ke staf kantor. Oke, baik, makasih. Jadi intinya adalah yang pertama, kontrak itu tolong dibaca baik-baik isi kontrak. Yang kedua, ini adalah kebanyakan kelemahan dari kita. Orang Indonesia itu jarang baca, dan baca pun juga selewatan, udah tanda tangan. Yang penting gue bisa ke Jepang, tar dulu deh, masa bodoh deh isinya. Itu terbalik semua pola pikir seperti itu. Jadi Mimura-san tadi sudah menjelaskan, tolong baca baik-baik. Kalau ada yang tidak bisa dimengerti, ya, kalau apalagi yang bertentangan, rasa hati kita itu pasti ada. Ini bertentangan, itu jangan diteruskan. Tanya sampai sejelas-jelasnya ya, Mimura-san ya, sampai jelas sekali isi kontrak sampai semuanya dimengerti. Kalau dimengerti benar-benar oke, baru tanda tangani. Seperti itu ya Mimura-san ya. Ya. Nah, menjadi masalah ada tadi pertanyaan saya adalah perbuatan dari orang Vietnam itu menendang dan sebagainya, itu bagaimana mengantisipasinya kemudian kita di Jepang? ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけど、
itu orang Vietnam itu menendang, memukul dan sebagainya tenaga kerja Indonesia, kita mesti bagaimana? 意味がわからないです。ごめんなさい。ベトナムの方が、まあ、担当しているチームリーダーなんですけども、で、ものすごい DB でやってるので、インドネシアの、インドネシア実習生が、ボコボコされるとかね、どうすればいいですかって、研修生と実習生の私たち、Kalau begitu itu kasus pidana. Tolong langsung call menelepon ke polisi. 119. 119 ya. 119. Ya, saya berpikir polisi Jepang clean. So tidak ada apa ya, 汚職はないっていう、なんていうんでしょう。汚職は。Benjamin. そう。汚職は賄賂？汚職は日本でsuap ya. Ya, pada dasar saya berpikir polisi Jepang bisa trust. Ya, dan kalau ada domestic violence dari orang lain, segera kontak ke polisi. Kalau tidak ada buktinya bagaimana, Mimura-san? Kalau tidak ada bukti, apa? Tidak ada bukti kekerasan itu. Ya, buktinya perlu. Tetapi waktu menerima violence dari orang lain, so saat ini langsung menelepon ke polisi dengan HP. Ya. Oke. Ya, jadi saran dari Mimura-san, kalau kita mendapat perlakuan tidak baik, sebaiknya langsung telepon 119. Ya, polisi akan segera datang ya, 5 menit ya. Ya, jadi biasanya itu adalah waktu antisipasi dari kepolisian Jepang, itu maksimal 5 menit setelah ditelepon biasanya dia datang dan kita laporkan kepada polisi hal tersebut. Nah, menjadi masalah Mimura-san memang kalau kita lapor polisi berakibat panjang juga memang, tidak ada kemungkinan kita juga akan dipulangkan, ya dipulangkan juga repot juga. Jadi bagaimana nih Mimura-san supaya win-win solution? Pemagangnya itu tetap di Jepang, tetapi juga proses hukum bisa berjalan. どうすればいいですかね。もう一回日本語教えてもらっていいですか。日本語ですね。報告したら、もちろん法律のところを手続きするので、でも、まあ、薩長とか、あまり、まあ、嫌いになるじゃないですか。じゃあ、だったら、お前、帰れって感じ。するプランとかね。それが一番の問題で、kalau magang tidak bisa ganti kantor ya. Ya, saya berpikir itu masalah. Ya. So, oleh karena itu waktu pengacara mewakili tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dengan perusahaannya tidak baik, tidak bisa 回復する。関係を回復することはもう不可能な場合にしか弁護士は介入できないです。それはもう制度上仕方がない。Ya, jadi intinya adalah begini, kalau ada masalah memang sebetulnya selain tadi langsung menelpon kepada polisi, sebaiknya juga menelpon kepada pengacara untuk mendampingi, ya karena pengacara itu nanti akan membantu pemagang kita kalau ingin meminta bantuan Mimura-san sebagai pengacara, ya tadi sudah disampaikan oleh Mimura-san kalau
pengacara itu memang standar di Jepang itu yang paling murah itu 200.000 yen untuk biaya pengacara, ya. Tetapi untuk tahap pertama biasanya sekitar 50.000 yen untuk konsultasi pertama. Setelah itu akan dikenakan 200.000 yen dan sebagainya, ya. Nah, ada tadi Hoteras. Hoteras itu jadi kita bisa menghubungi Hoteras. Tadi sudah disampaikan di di chattingnya itu, ya. Itu bisa gratis, apalagi kalau kita yang nggak punya uang, dan kita akan dibela oleh para pembela dari Hoteras. Ya, sebaiknya demikian, karena itu juga untuk keperluan kita, itu satu. Yang kedua, hukum yang ada di Jepang sekarang ini, undang-undang perburuan, memang kita tidak bisa berpindah-pindah perusahaan. Nah, itulah yang akan diubah dalam perundangan yang baru nantinya. Ya, sekarang masih digodok di Parlemen Jepang, masih dalam wawasan, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ya, tadi mengenai Hoteras, silakan yang terlambat saya sampaikan lagi, ya. Ada di mana ini? Jadi bagi yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara gratis, ya, karena itu adalah dia mendapat subsidi dari pemerintah. Ya, tadi ada di mana itu? Adi, tolong bisa di copy paste lagi, Pak Adi. Hoteras yang tadi. Ya, Tolong siapa dicari. Ada websitenya, jadi bisa. Tapi kalau tetap ingin meminta bantuan dari pengacara Mimurasang, ya monggo aja. Ya, nanti kita akan bicarakan. Silakan kontak saya. Ya. Lagi baru datang. Ya. Jadi baru yang baru datang, silakan kontak saya kalau butuh pengacara di Jepang. Ya, Adi tolong ya. Nah, ini Hoteras. Jadi yang tidak punya uang itu bisa gratis lewat Hoteras, ya. Tidak gratis, ya. Oh, bayarnya murah, ya. Oke. Silakan baca di Hoteras, jauh lebih murah memang. Jauh lebih murah, ya, kalau kita lewat Hoteras. Baik, dikoreksi, mohon maaf. Ya, dibandingkan dengan lewat pengacara yang biasa, ya. Saya nggak tahu Mimurasang bisa ungkap nggak berapa biayanya kalau konsultasi ke Mimurasang? Ayo, kira-kira bagi kita semua nih, kalau mau membantu ada permasalahan hukum dan sebagainya, bagaimana Mimurasang? Ya, Hoterasnya tidak gratis. Tidak gratis. Ya, kalau pakai Hoteras nanti membayar ke Hoteras secara cicilan. Cicilan, ya. Oke. Dan kalau memakai Hoteras biayanya biasanya rendah. Rendah sekali, ya. Ya, rendah sekali. Ya, Oke. ya, oleh karena itu saya berpikir pengacara banyak tidak suka Hoteras. Ya, tapi ya, Ya. kita bisa bergerak. Oke. Mimurasang itu pinter bahasa Indonesia, sehingga bagi kita yang kesusahan di Jepang bisa konsultasi dengan Mimurasang. Berapa kira-kira tarif Mimurasang? Kita buka-bukaan deh. Mimurasang. Kikoemasen. Nah, Hai. tarifnya berapa? Mimurasang berapa tarifnya? Tarif ya,それはケースバイケース。ケースバイケースですが、昔の弁護士会が作った基準があって、それに沿ってます、基本的には。だいたいいくらぐらいですか？まあ、普通はどんな事件でも10万円以上はします。はい。Ya, jadi dengan Mimurasang itu 100.000 yen untuk konsultasi. Itu untuk berapa kali Mimurasang 100.000 yen? Biasanya satu kali. Satu kali. Ya, 100 yen ya kecil sekali ya. Sebagai pengacara yang mengelola kantor. Ya. Bagaimana? Mochido. 最低が10万円ですっていう話。それは1回払いですか？着手金始め
に着手金がいくらか。はい。最低でも10万円。はい。で相談、はい。事件が終わった後に、なんか成功報酬があれば成功報酬。それが、その金額によっては10%とか、はい。 15%、それは金額によるので、まあ、はい。そその、うんはい。その10万円は何回相談ですか？いや、相談じゃなくて、相談は何回でもです。はい。相談ではなくて、あくまで、その、代理して、10万円、biaya 10万円, adalah untuk mewakili tenaga kerja untuk negosiasi dengan perusahaan dan lain-lain. Ya. それは、初めに1回。はい。でも、いろんな書類とか必要じゃないですか。そう。だから、ケースバイケースで金額は変わります。ケースバイケース。ああ、はい、はい。Jadi, それぐらいっていうのが、弁護士の基準というか、相場。はい. Standar ya, kira-kira Standar. seperti itu. Ya, jadi 100.000 yen itu sekali bayar, tetapi juga masih melihat case by case ya, kasusnya bagaimana, berat atau ringan dan sebagainya. Ya, kemudian setelah satu lagi, kalau sudah berhasil, kalau minta, katakanlah kita minta ganti rugi 1 juta, itu 最後の方に、1割ですか？例えば100万円もらえば、1割、弁護士の方ですか？まあ、300万円以下の場合は 16% です。16%. だから Jadi ケース kalau バイケース。はい、 case by case ね。はい、Jadi kalau kita misalnya minta tuntutan 16% ですね。16%、300万円以下は。300 万円以下ですね。はい。Jadi sampai dengan 3 juta yen, kalau kita tuntut perusahaan sampai dengan 3 juta yen, itu 16, itu standar di asosiasi pengacara Jepang. Pengacara mendapat 16% dari 3 juta tersebut. Ya, jadi masih case by case. Kalau lebih dari itu tentu tambah banyak. Saya nggak tahu. 例えば500万円だったらもっと大きいだったらいくらぐらい、何%ぐらい。スタンダード500万円だったら 10% プラス18万円。10% dari yang kita dapatkan plus 18万円。ditambah 180.000 yen. 300万円以上3000万円は 10% プラス18万円っていうのが相場です。あ、3000万円までですね。そう。まあ、こういうリンクを送ります。書きます。Jadi sampai 30 juta itu 16% ya. はい。ということですね。はい。Jadi ini adalah kalau kita berhasil berhasil menang dalam pengadilan, kita sue katakanlah 29 juta atau 20 juta dan sebagainya, sampai dengan 30 juta, itu biaya untuk pengacara 16%. Itu semuanya sesuai dengan standar yang ada di, oke, ini Pak ya, fee-nya itu bisa lihat, fee-nya ada PDF file-nya dari Mr. Mimura. Ya, silakan bisa dilihat semua di situ. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, kita cukupi sampai di sini mungkin. Silakan, saya tunggu. Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, Mungkin ada yang mau raise hand, mau langsung lewat voice dibuka nanti mic-nya. boleh. Siapa tolong kalau mau bicara silakan. Kalau ada yang mau bicara. Kalau ada yang mau nanya langsung sama Pak Richard bisa raise hand, dibuka mic-nya. Silakan di chat dulu siapa yang mau bicara. Tolong di chat. Oke, ada ini. Ada itu mana Gultom tuh? Bukan. Yang terakhir itu. Oh. Bukan. Udah dibuka tuh Pak Manahan Gultom. Di raise hand loh. Dia udah buka nih. Silakan Pak Gultom. Mau bicara Pak? Nah, Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Pak Gultom. Silakan Pak. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam kenal, salam kebajikan
Jikan ya. Ya, Pak Susilo bertanya, izin. Halo, silakan Pak. sinyalnya jelek Pak Susilo. Ini pakai HP atau pakai apa nih Pak? Halo, Halo, kedengeran Pak? Pakai apa nih Pak? HP ya, atau pakai komputer Pak? sinyalnya udah bagus Pak, sudah. Kedengeran Pak Pak, kedengeran Susilo, Pak. Silakan, sinyal Pak. udah Silakan, Pak. bagus. Silakan Pak. Halo, Silakan Pak, silakan halo Pak. Pak. Silakan, Pak. Yang ditanyakan. Ya Pak. Sudah sinyalnya jelek Pak ya. Kedengeran Pak, terdengar Pak, bagus Pak. Udah. Begini pertanyaan saya Pak. Kebetulan saya baru merintis usaha untuk ke Jepang. Ya, Jadi saya banyak ditipu banyak disipu orang-orang yang mengaku bisa punya jaringan ke Jepang seperti Kumiai. Nah, pertanyaan saya, apakah kita punya agen atau orang-orang yang bisa mengurus ke Kumiai? Karena katanya kalau kita tidak masuk kepada Kumiai, maka pemagangan atau pengiriman tenaga kerja asing ke sana tidak bisa Pak Susilo. Demikian Pak pertanyaannya Pak. baik Pak, Pak Gultom. Terima kasih. Baik Ya. Pak, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya. Malam. Malam Pak. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui Pak Gultom. Jadi memang yang paling penting adalah, jadi begini Pak, penerimaan di Jepang ya, saya tidak tahu di Indonesianya, penerimaan di Jepangnya itu memang kita harus punya Kumiai. Kumiai itu artinya Federasi Buruh Pak, Koperasi Buruh, Koperasi lembaga koperasi, yayasan Federasi Buruh, seperti itu Pak. Jadi kita harus punya harus mengenal dan harus kerjasama dengan Kumiai yang ada di Jepang, ya, dan Kumiai yang ada di Jepang itu biasanya juga sudah diakui juga, pemerintah sudah mengenal juga, ya, sudah approve juga, resmi, ya, sudah diketahui oleh pemerintah Jepang. Nah, kalau kita punya teman pihak Kumiai itu memang mau menerima tenaga kerja Indonesia, ya, barulah itu nanti connect dengan SO yang ada di Indonesia. Nanti SO yang connect dengan Kumiai, ya. Kumiai itu adalah Federasi Buruh. Katakanlah demikian ya, kita sebut Federasi Buruh Pak, gampangnya Pak. Jadi Federasi Buruh itu atau Federasi Buruh Pak, Kumiai itu dia mempunyai anggota-anggota dari berbagai perusahaan. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Nah, perusahaan itu ada yang mencari tenaga kerja, kemudian dia menyampaikannya kepada Kumiai, katakanlah Kumiai X, saya butuh tenaga kerja nih. Terus Kumiai X ngomong, orang Indonesia gimana? Boleh, yang penting dia bisa bekerja dan sebagainya. Oke, nanti akan dibuatkan surat permintaan resmi dari perusahaan ke Kumiai. Dari Kumiai itu nanti akan menyampaikan kepada pihak Indonesia, ke SO, ya, atau ke Balai Latihan Kerja, BLK, kalau kita punya kerjasama yang baik, ya, ada permintaan seperti kemarin, baru-baru ini 2 minggu yang lalu itu Bupati ya, Garut ya, Bupati Garut itu datang ke Jepang, terutama dia menjalin kerjasama kalau nggak salah dengan saya lupa, dari Tochigi kalau nggak salah, satu kota di Tochigi, pemerintah daerah menjalin kerjasama dan Pemda kota tersebut mencari tenaga kerja Indonesia. Jadi kerjasama dengan Bupati Garut, dan dalam waktu dekat mereka akan tanda tangan MOU, ya, nanti akan diperkenalkan SO dari Indonesia dan juga kepada Kumiai yang ada di Jepang juga, yang memang tercatat resmi di Pemda di Tochigi tersebut di Jepang. Nah, itulah mereka nanti yang akan menindaklanjuti pengiriman tenaga kerja. Tapi semuanya itu jelas Pak. Semuanya itu harus ada hitam atas putih memang. Ya, selain MOU tersebut, dan dari pihak Kumiai itu biasanya akan ada kertas jelas resmi bahwa mereka mencari tenaga kerja Indonesia dan sebagainya. Ya, nah itulah yang kadang-kadang yang kita ini gimana ya, tidak terbuka gitu loh. Kenapa sih? Alasannya apa? Pak, kalau dibuka nanti lawan kita, musuh kita nanti ketahuan dong, dia juga akan cari dan sebagainya. Sebetulnya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu takut dengan saingan dan sebagainya. Kalau menurut saya, kalau kita udah tanda tangan kontrak, katakanlah LPK ABC di Indonesia sudah tanda tangan kontrak dengan Kumiai X, ya orang Jepang itu orang yang lurus, nggak akan nyeleweng, nggak akan mengkhianati kita. Ya, jadi tetap dia akan meminta dari
LPK ABC itu untuk mencarikan tenaga kerja. Walaupun kemudian diketahui oleh LPK XYZ, dia kemudian menghubungi Kumiai X tersebut. Pasti Kumiai X itu coba ngomong deh sama LPK ABC, akan mengalihkan demikian. Ya, jadi memang benar Pak Gultom, yang paling penting adalah pihak penerimanya. Ya, Dantai, itu yang paling penting sebetulnya. Kalau kita sudah punya itu, ya semuanya akan gampang, ya karena pihak pencari kerja itu sudah dengan jelas, pihak Kumiai itu sudah jelas mencari tenaga kerja Indonesia. Ya, nah, Iya Pak Susilo, terima kasih. Nah itu memang. Apakah ada Pak di Indonesia ini? Ya Maaf itu Pak Pak. Susilo. Saya tidak tahu, kan tadi saya bilang, Pak, saya potong sedikit. Ya, saya bukan orang LPK dan sebagainya, apalagi mengenai Indonesia tidak tahu. Mungkin bisa konsultasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak datang, tadi sudah ada, at least tidaknya dengan ada Pak Ali tadi untuk GCC, ya silakan konsultasi Pak Gultom. Iya Pak, iya. Nanti Pak Ali akan mengarahkan kemana, ya sedikitnya dengan BLK. Kalau BLK udah pasti tuh Pak Gultom. Ya, kalau ya Pak Susilo. Ya. Ya. Terima kasih Pak Susilo. Saya juga izin untuk gabung di grup kita ya. Sama-sama. Jadi silakan yang ingin gabung dengan grup pecinta Jepang, WhatsApp ke saya, ya. Nanti saya akan masukkan. Masih ada lagi yang ingin bicara? Sehat Pak. Halo. Pak Susilo sehat semuanya. Terima kasih atas infonya. Ya, sukses baik, semua. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya rasa kita cukupkan ya pembicaraan hari ini. Saya berterima kasih ke Pak Sekjen, kemudian juga Pak Ali juga. Salam Pak untuk Pak siapa tadi itu untuk SSW Pak tadi saya tulis untuk SSW. Jadi untuk SSW itu Pak Rendra, Pak Rendra ya, Pak Rendra. Jadi salam untuk Pak Rendra, Pak. Jadi untuk teman-teman di sini, kalau untuk yang ingin ke Kementerian Tenaga Kerja, untuk SSW itu, person in charge-nya itu Pak Rendra. Di luar SSW itu dengan Pak Ali. Ya, tadi sudah bicara juga, membantu kita semua. Terima kasih, saya rasa juga untuk selain Pak Sekjen, Pak Ali, Pak Rendra, juga pengacara kita, Bapak Mimura. Arigatou gozaimasu. Osewa ni narimasu. Ya, yang ingin bergabung silakan WhatsApp ke saya. Nanti kita akan masukkan ke grup pecinta Jepang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.